Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudara semua yang saat ini sedang menyaksikan kembali di channel saya Al Ayyubi Sultan Salam. Teman-teman dan saudara-saudara semuanya, jadi alhamdulillah saya sudah jalan 3 bulan mahligai rumah tangga saya atau pernikahan saya. Dan dari selama 3 bulan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua, saudara-saudara semua kepada saya terkait dengan bagaimana proses perkenalannya saya dengan istri saya, sampai dengan pengalaman atau sampai dengan saat ini di masuk bulan ketiga ini, bagaimana tentang enaknya berumah tangga seperti itu. Baik, kita akan sama-sama membahasnya bersama karena saya udah merangkum nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, saudara-saudara semua, saya udah rangkum. Kita akan coba jawab satu persatu. Ikutin terus. Baik, pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih memilih ta'aruf untuk proses pernikahan? Nah, jadi sebagai umat Islam yang coba mengamalkan daripada ajaran umat Islam adalah ta'aruf ini merupakan jalan yang dicontohkan seperti itu. Makanya saya mencoba untuk mengikuti apa yang telah Islam ajarkan kepada umatnya. Makanya saya berkomitmen sejak awal untuk mendapatkan seorang istri nanti adalah dengan cara prosesnya berta'aruf. Alhamdulillah hal ini telah saya jalani karena saya mencoba untuk mengamalkan dan mengikuti ajaran dari agama Islam ini. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana proses ta'aruf yang dijalani? Nah, ini menarik nih. Yang namanya proses ta'aruf tentu ada perantara yang menghubungkan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan proses ta'aruf yang saya jalani. Jadi, saya punya ustadz nih. Nah, istri saya juga punya ustadz nih. Nah, koneksi antara kedua ustadz kami itu akhirnya menyepakati untuk kami berdua menjembatani agar bisa kenal. Begitu proses awalnya. Mulai dari tuker CV, lalu ketika sepakat atau menerima CV satu sama lain, lanjut ke proses-proses berikutnya. Itu proses awal ta'aruf saya. Next, pertanyaan berikutnya, cari sendiri atau dicariin? Tadi yang udah saya jawab, ada perantara yang memungkinkan kita sehingga akhirnya bisa saling mengenal, artinya dicariin. Ini sebenarnya menarik, saya dari awal tuh selalu mengatakan ketika ada yang tanya, kalau untuk nyari istri gimana? Saya pengen dicariin sama ustadz gitu ya, dikenalin. Kenapa? Karena saya yakin kalau misalnya melalui proses ta'aruf dan dicariin antar ustadz, insya Allah itu hasilnya akan baik. Alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya memang cita-citakan selama ini perihal jodoh. Seperti itu. Next, berikutnya, apa nggak takut kayak beli kucing dalam karung? Kan nggak kenal tuh sebelumnya. Jadi ketika kita telah berkomitmen untuk menjalani proses ta'aruf, tentu hal-hal yang membuat ragu itu dikesampingkan seperti itu, bahkan dihilangkan. Sebab apa? Kita berpedoman dengan apa yang udah Islam ajarkan. Nggak mungkin lah kalau prosesnya baik, insya Allah akhirnya juga akan baik. Terlebih yang mengenalkan kita adalah para ustadz kita. Mana mungkin ustadz kita kan ibaratnya sama kayak orang tua, guru gitu ya. Nggak mungkin lah mengenali dengan yang tidak baik. Nah, makanya saya nggak pernah ragu dan nggak pernah takut untuk menikahi perempuan atau akhwat yang belum saya kenal sebelumnya seperti itu. Dan nggak takut kayak beli kucing dalam karung lah, enggak lah. Insya Allah saya yakin karena dari keyakinan itu yang bakal kita dapatkan hasilnya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana suka duka ta'aruf? Karena nggak mungkin kita menjalani suatu proses, apalagi ini proses yang sangat sakral dan mulia seperti ta'aruf, nggak mungkin sukanya doang, pasti ada dukanya atau ada hambatannya. Nih, karena kita prosesnya ta'aruf, tentu kita nggak bisa langsung dengan intens menghubungi akhwat tersebut, menghubungi perempuan tersebut. Tapi kita harus mengikuti prosesnya. Sebenarnya banyak hal yang pengen ditanyakan tuh sejak awal tuh, tapi kan nggak bisa karena kita
nomor HP juga tidak saling punya begitu. Sebelum menyatakan kesiapan, nggak ada tukaran HP. Makanya itu salah satu duka, artinya salah satu, bukan hambatan sih, kayak ujian begitu. Ketika di awal pengen banget nanya tentang kepribadian dan lain sebagainya, tapi terhambat karena memang prosesnya seperti itu gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ngeteh dulu kali ya. Iya, namanya biar nggak tegang saya ini jawabnya. Nih. Baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Pertanyaan berikutnya, gimana meyakinin hati untuk lanjut ke tahap yang lebih serius? Kan ada tuh yang cuma ta'aruf tapi nggak serius. Bukan ada, banyak orang yang bilang aku siap ta'aruf denganmu, begitu kan ya. Nah, tapi kenyataannya hanya sebatas di lisan saja gitu. Nah itu tuh yang kayak begitu tuh yang mesti dijauhi itu. Makanya perbaikin dulu hati kita dan yakinin dulu hati kita sebelum kita mengikuti atau melangkah untuk bisa bertaaruf ketika kita membicarakan tentang jodoh gitu. Lalu gimana yakinin hati untuk lanjut ke tahap yang serius? Nggak bisa kita lewatkan, nggak bisa kita tinggalkan, tentu ada peran Allah di dalam proses taaruf ini. Itu yang membuat hati kita yakin, itu yang membuat keputusan kita untuk melangkah semakin siap dan semakin teguh keyakinan kita gitu. Karena kita harus melibatkan Allah di dalam proses ini. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih proses persiapan nikahnya? Waktunya berapa lama? Jadi, ketika kita memutuskan untuk ta'aruf, tentu setelah ta'arufnya selesai atau setelah satu sama lain memiliki keyakinan gitu, memiliki kesepakatan untuk lanjut ke tahap berikutnya, tahap yang lebih serius. Selanjutnya adalah jangan sampai hal yang baik, hal yang mulia ini berlarut-larut terlalu lama. Artinya ketika sama-sama memastikan diri, memantapkan diri untuk siap melangkah selanjutnya, langsung secepat mungkin kita melakukan proses lamaran gitu ya, atau khitbah. Nah, maksimal setelah khitbah adalah 3 bulan. Ini yang saya jalani seperti itu. Jadi setelah khitbah atau lamaran, 3 bulan berikutnya adalah proses nikah. Kalau saya, kalau nggak salah Oktober saya lamaran, Oktober khitbah Oktober, lalu Desember saya memantapkan diri dan istri ini untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yakni jenjang pernikahan. Teman-teman, saudara-saudara semua, kita masih jawab ke pertanyaan berikutnya, yakni hal yang gak bisa dilupain saat nyiapin persiapan pernikahan gitu ya. Banyak banget tentunya hal yang gak bisa dilupain. Salah satunya adalah karena sekarang lagi masa pandemik, saya kebetulan dapat rezeki untuk menikahi seorang akhwat pada masa pandemik seperti ini. Tentu hal yang paling saya rasakan adalah masalah ekonomi atau keuangan gitu. Karena pada saat saya nikah tuh bener-bener kerjaan lagi off, ngajar lagi off begitu. Makanya itu bener-bener perjuangan yang ekstra, butuh perjuangan yang ekstra banget, yang itu nggak bisa saya lupain. Artinya perjuangan untuk mendapatkan katakanlah uang gitu, untuk menghalalkan seorang akhwat. Nah itu salah satu hal yang nggak bisa saya lupain tentunya. Tentu nggak akan bisa saya melangkah tanpa adanya support yang luar biasa dari keluarga saya, khusus orang tua saya, juga sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, semuanya yang mensupport material maupun moral yang utama menyemangati saya sehingga akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Baik, kita next. Lagi masa pandemi gini, gimana tuh ngadepin hari H pernikahan? Nah, ini sebenarnya jadi salah satu bukan hambatan sih, salah satu ujian juga termasuk, karena lagi masa pandemik, ngeri-ngeri sedap dah ibaratnya begitu. Iya. Jadi pemerintah lagi gencar-gencar nggak boleh ngadain kegiatan rame-rame seperti itu. Makanya ini juga yang menjadi pertimbangan kita nikah hanya sepi-sepi aja atau ngundang banyak, tapi pada akhirnya diputuskan untuk seperti hal pernikahan pada umumnya, yakni melaksanakan hajatan. Kebetulan juga istri saya kan Kabupaten Bekasi, yang mana pada saat itu tidak sebegitu ketat penjagaannya gitu tentang
pandemik ini jika dibandingkan dengan di kota. Artinya di kabupaten lebih longgar lah pada saat itu karena jumlah dari yang terpapar virus COVID juga sedikit, makanya kebijakannya lebih longgar dibandingin kota Bekasi seperti itu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, saya minum teh lagi dulu ya. Iya, namanya masih banyak ini. Sayang kalau nggak dihabisin. Baik, teman-teman dan saudara-saudara semua, pertanyaan berikutnya belum habis ini saya sampai berjam-jam kayaknya ini. Pertanyaannya, wah ini pertanyaan menarik juga nih. Enak gak sih nikah? Oh, ditanya enak apa enggak? Sebenarnya kalau ada orang yang nanya begini, saya coba begini nih. Enak gak sih nikah? Enaknya itu biasa aja. Tapi gurihnya itu yang luar biasa. Masya Allah. Karena memang luar biasa menjalani hubungan setelah halal itu sangat luar biasa. Makanya ketika ditanya enak, tingkatannya bukan enak lagi, jauh di atas, gurih pokoknya. Masya Allah, ajib. Ente-ente yang pada belum, udah buruan dah segera mau ngerasain gurih gak kayak saya. Coba itu. Nah, pertanyaan berikutnya masih dalam kata enak. Nah, ada lagi nih tentang enak. Enak gak nikah sama orang yang bener-bener baru dikenal? Enak. Jawabannya enak. Karena kita bener-bener tahu kepribadiannya setelah kita nikah atau setelah kita halal. Dan karena keyakinan dari awal tentang yakin terhadap calon pasangannya masing-masing, makanya itu nggak menjadi hambatan. Mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat, mengenal lebih intens ketika setelah nikah, setelah halal gitu, nggak jadi masalah. Dan saya bilang itu enak karena prosesnya benar-benar sesuai dengan yang Islam mau, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, komunikasinya lancar gak? Maksudnya pada saat awal-awal kenal ya, setelah nikah. Kaku atau malu-malu gitu gak sih? Karena saya orangnya aktif banget, cenderung banyak ngomong, tentu saya banyak mulai duluan pembicaraan dengan istri. Karena istri juga, kita sama-sama aktif di organisasi, artinya tentang sosial, hubungan dengan orang banyak, kita alhamdulillah nggak kaku. Makanya ketika kita mencoba untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat lagi, itu sama sekali nggak ada hambatan dari kita, seperti itu. Makanya alhamdulillah proses demi proses berjalan dengan lancar, termasuk juga mengenal lebih dekat setelah halal, seperti itu. Ya, teman-teman semua, saudara-saudara semua, pertanyaan berikutnya, 3 bulan pernikahan ini apa aja yang disyukuri? Kalau berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya saat pernikahan ini, tentu banyak dan tentu nggak bisa kita jabarkan satu persatu. Tapi kalau lebih spesifik lagi mengenai hal yang disyukuri setelah pernikahan selama 3 bulan ini adalah banyak banget tentunya perubahan dari diri saya pribadi yang saya harus syukuri. Perubahannya setelah menikah, salah satunya adalah tentang semangatnya beribadah, Masya Allah. Memang kalau kita mencari istri, tentu yang diutamakan adalah kesolihannya, karena itu yang akan membuat kita, simpelnya adalah bisa rajin beribadah lagi, rajin mengamalkan yang selama ini belum kita amalkan selama belum nikah, dan tentunya adalah kita mendapatkan pasangan yang memang benar-benar support terhadap apa yang kita kerjakan, tentunya hal positif. Dan ini yang saya rasakan di istri saya, alhamdulillah selalu support tentang hobi saya, support tentang apapun yang saya mau, seperti itu. Makanya bersyukur bangetlah saya. Dan tentu banyak hal lagi perubahan yang wajib saya syukuri setelah saya menjalani pernikahan selama 3 bulan ini. Pertanyaan berikutnya, senang gak dengan seluruh proses yang dijalani? Salah satu bukti saya senang dan bahagia adalah berat saya setelah nikah naik lagi. Masya Allah, artinya saya bahagia. Ketika hati telah bahagia, maka muncul hal-hal yang membuat kita makin bugar dari sebelumnya. Salah satunya adalah berat badan semakin naik setelah nikah. Saya udah gede sebelum nikah, habis nikah makin gede lagi, artinya saya senang. Kalau ada pertanyaan tentang senang gak dengan seluruh proses yang dijalani, senang banget dah, intinya begitu.
Kalau nggak senang nggak bakal senyum saya makin lebar. Tuh. Nah, kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya begini, tips dong untuk yang pengen ta'aruf. Nah, teman-teman saya, adik-adik saya, abang-abang saya semuanya yang belum nikah dan segera pengen nikah seperti itu, cocok banget nih sama pertanyaannya. Tips gimana caranya pengen ta'aruf. Pertama adalah mantapkan hati. Jadi ta'aruf itu adalah proses yang sangat mulia. Artinya kita nggak bisa main-main di dalamnya, gitu. Dan tentu proses ta'aruf ini jangan sampai kita namanya doang ta'aruf, tapi pada prakteknya adalah kayak kenal biasa, kayak menjalani sebuah hubungan pacaran. Nah, itu salah. Makanya kalau pengen berta'aruf, sebisa mungkin adalah komunikasi hanya yang penting-penting saja, dan yang paling utama adalah melalui perantara kayak gitu. Karena kita nggak bisa langsung bertemu dengan akhwat atau perempuan tersebut atau pasangan tersebut. Juga kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Makanya harus kuat-kuat, harus benar-benar mantapkan hati ketika kita pengen ta'aruf. Jadi karena banyak hal yang harus kita hindari. Ingat ya, ini ta'aruf sebuah hal mulia. Makanya kita nggak bisa, orang banyak banget ngomong gue ta'aruf, tapi pada prakteknya adalah sama aja kayak pacaran. Dia kenalan sendiri, kenal sendiri sih memang nggak apa-apa. Lalu selanjutnya hubungan intens sendiri, bahkan mungkin berduaan kemana gitu meskipun nggak boncengan motor, tapi tanpa pendamping, itu sebenarnya jadi salah satu hal yang merusak proses ta'aruf begitu. Coba pause dulu. Karena ta'aruf adalah sesuatu yang diajarkan dalam Islam, makanya ketika kita menjalani proses ta'aruf, insya Allah kita terhindar dari dosa. Tapi tentu dengan proses yang benar pada saat ta'aruf tersebut. Baik, teman-teman, saudara-saudara semua, pada intinya adalah ketika kita ingin melangkah atau menjalani proses ta'aruf, jangan ragu dah, ayo buruan jalani proses ini. Proses yang begitu mulia ini yang dicontohkan atau yang diajarkan dalam Islam. Dan tentu kita wajib melibatkan Allah, melibatkan orang tua kita dan guru kita atau ustadz kita. Karena nggak mungkin kita tidak melibatkan tiga hal tersebut seperti itu. Baik. Sampai sini saja maksudnya. Iya, kecepatan saya ngomongnya. Sampai sini saja video yang dapat saya buat untuk teman-teman dan saudara-saudara semua terkait dengan proses ta'aruf yang saya jalani hingga sampai sekarang memasuki usia pernikahan saya yang ke-3 bulan ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Iya, namanya ini pengalaman pribadi aja. Kalau ada hal yang baik atau yang bermanfaat dari dalam sini, ambil dah, jangan ragu begitu. Kalau nggak sesuai ya udah tinggalin aja. Sip. Terus pantengin channel Al-Ayibi Sultan Salam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.